Selamat pagi, brother, sister, om, tante, bapak, ibu, dimanapun kita semua berada. Bersyukur untuk hari ini kita kembali ketemu di Vessel of Life Daily Devotion. Saya masih membagikan renungan dari buku Kolose yang saya belajar. Hari ini, hari Selasa, kita akan belajar dari Kolose 2. Saya akan bagiin apa yang saya sendiri belajar dari Kolose 2 ini. Tapi sebelumnya saya berharap setiap kita dimanapun kita berada, mau di rumah, mau yang udah mulai kerja, keluar rumah, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan tetap semangat, tetap optimis, dan kita berdoa semoga kita semua masih dalam penyertaan Tuhan, masih tetap berdoa, dan kita berharap Tuhan campur tangan supaya vaksin COVID bisa tetap cepat ditemukan dan keadaan bisa perlahan-lahan kembali normal lagi. Oke. Saya belajar dari Kolose 2 ayat 3, dikatakan bahwa sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Nah, sebelumnya saya mungkin kasih gambaran ya. Di blog saya biasanya itu ketika saya menyampaikan apa yang saya belajar, biasanya saya punya prolognya itu bisa saya ambil dari kisah-kisah, dari berbagai kisah, bisa dari berbagai tokoh, mungkin secara tokoh Kristen ataupun tokoh-tokoh dunia, atau dari film, dari mana aja, kadang dari keseharian saya gitu. Tuhan kasih hikmat. Nah, kali ini saya juga belajar dari satu film ya, yang relate dengan apa yang mau saya sampaikan hari ini ya. Mungkin sebagian dari kita yang pencinta film tahu film Jumanji. Pertama kali ini dari buku, diadaptasi dari buku. Film Jumanji sendiri tuh saya lupa ya tahun berapa, itu yang main tuh mendiang Robin Williams, dan akhirnya 2019 dibikin versi barunya, Jumanji Welcome to the Jungle. Nah, ini berkisah tentang petualangan 4 sekawan. Mereka ketemu satu permainan game kayak apa ya, PC konsol gitu ya, mungkin kayak PlayStation ya kalau sekarang ya. Nah, itu nggak sengaja akhirnya mereka kesedot masuk ke dalam dunia yang bernama Jumanji ini. Nah, di dalam dunia Jumanji ini mereka tuh menjadi avatar, sosok lain dari kepribadian mereka yang sebenarnya. Nah, di dalam dunia Jumanji ini pun mereka satu persatu masing-masing dari 4 ini punya strength, punya weakness juga. Jadi mereka ada kelemahannya. Nah, mereka tuh harus berjuang gimana caranya mereka bertahan di dalam dunia Jumanji ini untuk tetap hidup. Mereka punya 3 kali kesempatan untuk, ya kayak umumnya pada permainan game ya, ketika main satu game ada yang namanya kayak namanya live ya mungkin ya. Ketika ada satu kayak dikasih satu tantangan terus nggak berhasil, terus mati ya di game itu. Nah, punya live berikutnya, jadi hidup lagi, main lagi kayak gitu. Mereka cuma punya 3 live di situ, dan mereka harus berjuang gimana supaya mereka berhasil bertahan hidup. Nah, di film Jumanji ini juga diceritakan mereka berburu harta karun. Mereka berburu harta karun, harus menyelamatkan harta karun itu dari tangan orang yang jahat. Karena dengan harta karun ini tuh orang jahat ini mengubah keadaan menjadi nggak bagus gitu. Nah, kemudian saya lupa 2019 akhir atau 2020 ya dibikin sequelnya Jumanji The Next Level gitu. Nah, di dalam film ini mereka saling mengalahkan antara 4 sekawan ini dengan yang jahat ini untuk berebut harta ini gitu loh. Nah, di The Next Level salah satu dari 4 sekawan ini merasa kok hidupnya membosankan ya, kok dia nggak seperti teman-temannya. Mereka sering ngobrol, terus temannya cerita, oh hidup saya begini, dan yang satu ini namanya Spencer, dia merasa kok dia nggak punya tujuan hidup dia tuh membosankan sekali gitu. Akhirnya
suatu ketika liburan dia pulang ke rumah dan dia memutuskan untuk masuk lagi ke dalam game Jumanji ini. Padahal di Jumanji yang pertama mereka berjuang supaya gimana caranya supaya bisa tetap bertahan hidup keluar dari Jumanji. Tapi kali ini dia merasa karena dia nggak punya tujuan hidup, kayaknya lebih bagus saya masuk lagi deh ke dalam Jumanji ini. Mungkin di dalam dunia Jumanji saya bisa menemukan tujuan hidup saya. Dia berpikir seperti itu. Akhirnya dia masuk dan teman-temannya akhirnya ikutan masuk ke situ nolongin dia gitu. Nah dari situ akhirnya ketemu lah ya, ternyata bukan satu pilihan yang bagus untuk mereka kembali ke sana gitu, karena tantangannya jadi lebih berat gitu. Mereka harus menghadapi banyak hal yang jauh lebih berat daripada dulu gitu ya. Tapi akhirnya so far mereka bisa keluar dari Jumanji ini gitu, berhasil. Akhirnya mereka kayak saling ngomong satu sama lain, udah ya ini terakhir kali ya, jangan masuk lagi ke dalam Jumanji itu gitu, karena itu satu pilihan yang bodoh, bukan satu pilihan yang benar gitu. Akhirnya Spencer ini juga menemukan oh iya ya, faktanya bahwa sebenarnya hidup dia nggak membosankan kok. Dia punya sahabat-sahabat yang mengasihi dia gitu, yang bahkan rela untuk masuk ke dalam itu, mempertaruhkan nyawa masuk ke dalam Jumanji itu buat tolong dia gitu. Nah dari yang kita belajar hari ini kan di Kolose 2 tadi dibilang ya, sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dianya ini dia Tuhan gitu, Yesus ya, Kristus gitu. Nah kondisinya apa dengan film yang kayak tadi ya, sama ya. Dunia yang sekarang kita hadapin ini banyak orang yang berpikir bahwa dia nggak punya tujuan hidup. Dia berpikir bahwa hidupnya membosankan dan dia nggak menemukan kebahagiaan. Akhirnya apa? Orang terjebak dengan konsumerisme. Terus manusia saling berlomba-lomba untuk memuaskan diri sendiri, untuk mencari kebahagiaan, untuk mencari uang. Akhirnya apa? Manusia jadi terjebak dengan cinta uang. Jadi terjebak apa? Dengan tujuan hidup yang keliru. Ya, mereka berharap mereka bisa happy, tapi kayaknya kalau kita lihat banyak juga yang orang yang merasa tujuan hidupnya adalah popularitas. Orang yang merasa tujuan hidupnya adalah harta yang banyak, tapi ketika itu udah tercapai, mereka juga nggak happy. Banyak juga kita dengar cerita kayak mereka depresi ya dengan keadaan itu. Nah dari sini kita bisa melihat sebenarnya yang penting itu apa sih dalam hidup kita, tujuan hidup kita tuh apa, terus harta yang seharusnya kita kejar itu apa gitu. Nah mungkin setiap kita masing-masing beda ya, goalnya apa dalam hidup tuh. Kita pasti punya goal kan secara kehidupan kita di dunia ya. Tapi dari Kolose 2 ini saya belajar bahwa Paulus mengingatkan kita. Dia bilang ya, Paulus itu bilang bahwa dia tuh lagi berlomba-lomba mengejar suatu harta. Nah dalam suratnya kepada jemaat di Kolose ini, Paulus itu melukiskan bahwa upaya dia untuk mengejar harta itu adalah suatu perjuangan berat. Nah harta apa yang Paulus maksud gitu, yang sedang dikejar Paulus ini? Jawabannya adalah Yesus. Sebab ya di dalam Yesus lah tersembunyi semua harta, semua hikmat, dan semua pengetahuan. Berbeda ya dengan orang dunia ya, kalau punya harta kayak tadi di film Jumanji ya, mereka berebut untuk harta itu ya, mereka keep gitu loh. Nggak usah kita ngomong harta ya, hari ini pun nature-nya manusia ya, mereka punya apa ya susah untuk berbagi kepada orang lain, mereka akan keep sendiri. Tapi Paulus dia menemukan harta yang tersembunyi dalam Yesus. Dia nggak keberatan untuk berbagi loh. Paulus justru berusaha bersungguh-sungguh, dia berjuang dengan berat supaya jemaat di Kolose itu juga bisa mendapatkan harta yang seperti Paulus dapatkan gitu. Paulus itu dia rela loh, dia melakukan apa aja supaya jemaat Kolose itu merasa terhibur dan bisa bersatu di dalam kasih selain mengenal Yesus. Sehingga pada akhirnya tujuan Paulus adalah jemaat ini pun, jemaat Kolose bisa memperoleh semua kekayaan dan keyakinan di dalam Yesus. Saya ingat
kisah hidup saya ya sebelum saya jadi murid Yesus ya. Dulu tuh saya orangnya nggak segan-segan ya meninggalkan ibadah gitu. Bahkan keluarga ya, kalau disuruh pilih antara saya harus kerja atau saya harus bersama keluarga, saya akan pilih untuk kerja. Walaupun disuruh pilih juga harus ibadah atau kerja, saya akan pilih untuk kerja. Karena saya merasa dengan saya kerja, dengan saya giat bekerja, saya akan dapat apa yang saya mau. Saya bisa beli apa yang saya mau. Saya bisa mendapatkan kayak orang akan lebih respect kepada saya gitu loh. Dan keluarga saya pun, orang tua saya akan melihat saya, oh saya bisa dibanggakan. Menurut saya itu tujuan hidup saya dulu. Nah, tapi pada kenyataannya ketika saya sibuk menumpuk hal-hal duniawi dan saya menganggap ibadah ya udah yang penting saya ke gereja, hidup saya bahagia nggak? Enggak. Hidup saya malah hancur. Saya depresi. Saya jauh dari kebahagiaan, benar-benar jauh, semuanya hancur, nggak ada yang tersisa. Semuanya yang saya kumpulkan itu nggak ada yang tersisa akhirnya. Nah, tapi pada hari ini karena kebaikan Tuhan, saya bisa ada di sini. Seperti Paulus membagikan harta dia yang terpendam itu, harta dia yang berharga yaitu Yesus. Saya juga hari ini berusaha meneladani apa yang Paulus lakukan. Saya berusaha untuk membagikan harta yang saya dapat dari Yesus melalui vlog saya, melalui blog. Saya bisa membagikan iman saya bisa membagikan berapa banyak kebaikan Tuhan yang saya udah terima. Dan saya bisa membagikan bahwa saya menemukan tujuan hidup saya di dalam Yesus. Enggak cuma tujuan hidup yang menurut saya benar, tapi yang sesuai dengan rancangan Tuhan pada mulanya. Jadi Tuhan punya rancangan buat setiap kita itu berbeda-beda. Nah, dengan saya belajar firman Tuhan, menggali firman Tuhan, belajar Alkitab, di situ saya menemukan, oh ternyata ini rancangan Tuhan bagi hidup saya. Nah, kita ngomong Paulus juga berusaha membagikan harta itu juga kan. Nah, terus balik lagi ya ke film yang tadi ya, dibilang kan yang sequelnya Jumanji The Next Level ya. Nah, ketika saya ngerasain ya, ketika saya belajar firman Tuhan, saya mendalami firman Tuhan itu, saya bisa jadi menemukan apa yang jadi kekuatan saya. Bahkan yang sebelumnya saya nggak nyadar bahwa saya punya kekuatan ini gitu, strength-nya saya apa gitu. Misalnya contoh nih, kayak misalnya si A, ketika sebelumnya dia nggak tahu bahwa oh ternyata kekuatan dia adalah dia pandai menguatkan orang lain, dia pandai untuk encourage orang, dia bisa untuk menasihati orang lain tanpa membuat orang itu merasa down, tanpa membuat orang itu merasa tertolak atau sedih. Itu salah satu kekuatan. Atau ada si B yang dia merasa kekuatan dia adalah apa? Be real. Dia nggak takut untuk ngomongin dosa dia, kelemahan dia. Nah, itu satu kekuatan. Kenapa? Karena menurut saya nggak setiap orang ya bisa terbuka, bisa real dengan dosanya dia, dengan kelemahan-kelemahannya dia. Ya bukan berarti terbukanya itu bangga dengan kesalahan dia, enggak. Tapi dari dia terbuka itu, saya belajar bahwa justru dengan terbuka, orang jadi bisa bantu dia. Orang jadi bisa mendoakan dia, bisa bantu dia untuk bangkit, untuk keluar dari dosa dia, dari kelemahan-kelemahan dia. Nah, strength yang seperti itu yang saya juga menemukan ketika saya mendalami firman Tuhan. Saya jadi menemukan kekuatan-kekuatan saya, apa ya, talenta-talenta saya yang bahkan saya nggak pernah sadar bahwa saya punya itu Tuhan bukakan gitu. Nah, kemudian saya juga bisa jadi tahu apa sih yang jadi kelemahan-kelemahan saya. Di film Jumanji The Next Level itu, karena sebelumnya di sequel yang pertama mereka udah pernah masuk ke Jumanji itu, mereka jadi tahu, oh weakness saya ini. Jadi gimana caranya supaya bisa bertahan hidup? Dia harus menjauh, harus bisa naik level dari setiap weaknessnya dia. Nah, sama dengan tuntunan firman Tuhan, saya jadi bisa memahami kelemahan saya apa, dosa saya apa, nature sin saya apa, dosa yang
dosa bawaan yang saya sulit menang itu apa gitu. Nah, firman Tuhan tidak hanya membukakan itu kelemahan saya, tapi juga membantu saya untuk bertumbuh. Saya bisa grow dari area-area yang menjadi kelemahan saya. Saya bisa grow dari dosa yang saya mungkin susah untuk menangin. Ya tetap namanya manusia pasti jatuh bangun. Sampai hari ini pun saya masih berdosa. Setiap hari bisa dibilang saya masih melakukan dosa. Tapi bukan berarti saya bangga, enggak. Tapi saya real, saya manusia biasa. Saya masih sering melakukan dosa. Tapi saya belajar untuk gimana caranya supaya saya pakai strength saya untuk mengatasi weakness-nya saya. Dengan apa ya, bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kasih karunia Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang bisa membantu saya menang dari dosa saya grow dari kelemahan-kelemahan saya, seperti itu. Nah, jadi kita kalau kita mendalami firman Tuhan, kita bisa grow, nggak cuma level secara duniawi, tapi secara spiritual. Nah, hari ini setiap kita yang percaya, yang udah percaya pada Yesus, apakah kita mau untuk next level? Apakah kita mau untuk mendalami firman Tuhan, untuk cari tahu apa rancangan Tuhan bagi hidup kita secara personal, secara pribadi? Nah, apakah kita menganggap bahwa Yesus itu adalah harta yang terpendam, adalah harta yang berharga yang kita punya? Dan apakah hari ini ketika kita tahu bahwa Yesus itu harta yang berharga bagi hidup kita, apakah kita tergerak untuk membagikan harta itu pada orang lain yang belum kenal Yesus, yang belum tahu bahwa wow, ada harta luar biasa loh di dalam Yesus? Apakah kita akan seperti itu? Dan apakah itu membuat kita jadi punya tujuan hidup yang benar? Kita nggak bicara tentang semuanya selalu spiritual. Oh, mungkin tujuan hidup dia menjadi song leader kali di gereja, atau oh tujuan hidup dia ada pendeta, atau oh tujuan hidup dia adalah penginjil. Nggak selalu seperti itu. Tuhan banyak juga kok bless orang untuk Tuhan taruh di dunia entertain, untuk taruh di dunia bisnis. Supaya apa? Supaya tetap bisa memuliakan Tuhan, menjangkau orang-orang lewat lingkungan mereka. Jadi kita nggak ngomong yang oh kayaknya ini berat banget ini ya, kalau kita belajar Alkitab kok kayaknya mau jadi pendeta, atau ya intinya yang rohani-rohani semua. Benar, tujuannya memang ke sana, tapi nggak melulu ke situ. Gitu. Tuhan bisa bless kita dengan caranya Tuhan, sesuai kehendaknya Tuhan gitu. Jadi itu ya. Jadi hari ini saya sih belajar ya, untuk saya banyak diingatkan bahwa jangan sampai saya demi mengejar harta duniawi yang sifatnya sementara, saya jadi mengorbankan harta yang kekal, yaitu Yesus gitu. Nah, melalui pergumulannya Paulus, melalui surat-surat Paulus dari kepada jemaat Kolose ini, ya mungkin setiap kita bisa diingatkan bahwa harta yang sejati, yang harganya nggak ternilai itu ya adalah mengenal Yesus, melakukan apa yang Yesus perintahkan, dan tinggal di dalam Yesus. Jadi jangan sampai kita membuang harta sejati itu ya, untuk yang belum mengenal lebih dalam tentang Yesus, tentang firman Tuhan. Ya, saya encourage untuk setiap kita ambil waktu untuk belajar mendalami firman Tuhan gitu. Karena pada akhirnya segala sesuatu yang kita punya di dunia ini ya, semua itu akan lenyap. Dunia ini pun nanti pada waktunya akan lenyap, akan musnah, semuanya itu nggak bersisa. Yang tersisa apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu tinggal tetap selama-lamanya. Dan yang kekal itu apa? Ya kehidupan bersama Tuhan di surga. Itu yang perlu kita kejar. Nah, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, brother sister, om tante yang belum pernah meluangkan waktu untuk mendalami firman Tuhan, saya encourage, mendorong untuk setiap kita mengambil waktu untuk mendalami firman Tuhan, cari tahu apa kehendak Tuhan, apa rancangan Tuhan bagi hidup kita secara personal melalui sesi study Bible. Jadi
study Bible ini juga dilakukan secara personal. Jadi kita bisa lebih terbuka, kita bisa lebih enjoy untuk mungkin ngomongin apa yang jadi weakness kita, apa yang dosa yang kita susah untuk menang, dan bagaimana kita mau dibantu mungkin di area-area, mungkin area pernikahan atau parenting atau financial atau dan lain-lainnya gitu. Nah ini buat saya pribadi sangat membantu sekali, jadi saya encourage untuk ikut sesi study Bible ini gitu. Nanti kontak WA dan emailnya saya akan cantumkan di description ya, dan nanti tercantum juga di layar ya, bisa di kontak dari nomor yang ada yang saya bagikan. Demikianlah firman Tuhan yang saya bisa belajar dan saya bisa bagikan hari ini. Dan saya mohon maaf apabila ada yang keliru atau kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Mohon dimaklumin, dan saya menerima kritik yang membangun dari setiap hal-hal yang saya lakukan. Dan saya berdoa semoga setiap kita bisa terus semakin dekat kepada Tuhan semakin hari, dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi melalui firman-Nya, dan biarlah dalam segala hal yang kita lakukan nama Tuhan semakin dimuliakan. Amin. Terima kasih. God bless you. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share supaya nggak cuman berkat ini sampai di setiap kita yang dengar, tapi mungkin bisa menjangkau banyak orang yang belum kenal harta yang terpendam, yaitu Yesus. Kita bisa menjangkau, menyelamatkan jiwa-jiwa yang hilang. Dan saya berharap semoga kerajaan Tuhan terus diperluas. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. God bless you.